Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja. Saya share dulu PowerPoint saya lewat ini. Mohon diperhatikan. Nah, malam ini saya akan membawa Anda mempraktekkan sebuah tabel nantinya. Nah, tentunya kita akan melihat dulu, Anda akan mempraktekkan bagaimana database itu sebaiknya. Jadi kemarin saya juga sudah menyarankan Anda pakai Microsoft Access 2007 sebaiknya. Di atas itu juga boleh 2010. Dan jangan terlalu tinggi, sesuaikan dengan komputer Anda masing-masing. Nah, itu harapan saya. Oke, lalu ini nanti mahasiswa diharapkan seperti ini. Ya, Anda baca aja, saya tidak membacakan. Saya lanjut. Nah, tampilan nanti yang pertama itu akan seperti ini. Ini versi lama ya, nanti akan berbeda-beda. Nanti saya akan demokan juga kepada Anda lihat saja dulu. Nah, nanti ada yang harus Anda perhatikan bagaimana membuat tabel, membuat form, membuat query, ya. Nah, itu ini potongan-potongan aja yang disajikan. Nah, yang fullnya nanti kita lihat, ya. Ini tampilan pack, makro, kita juga sampai ke makro. Nah, modul saya nggak pakai, database baru seperti ini. Nah, ini nanti blank database yang kita lakukan, sehingga Anda bisa nanti membuat sebuah database yang sudah Anda bangun dari langkah minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya nantinya. Oke. Nah, lalu saya lanjut, Anda perhatikan, jadi untuk akses ini pilih new file nanti, ya. Dan akan kita buat bagaimana buat tabel, buat blank database, Anda klik, lihat demo saya nanti ya. Ini cerita, jadi cerita dengan bayangan Anda. Nah, kemudian ini terus nanti akan keluar bagaimana menyimpannya. Nanti simpan dalam sebuah folder. Tentunya folder Anda itu di drive D atau yang sebangsa itu, DE. Kalau C jangan, karena itu semacam operating system atau aplikasi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya tampilannya kira-kira hampir mirip dengan ini. Bagaimana kita bentuk tabel. Nah, seperti ini nanti langkahnya. Agak cepat saya, tapi nanti Anda lihat praktek saya jadi lebih jelas. Nah, ini buat tabel versi wizard, ya, kita tidak pakai itu. Kita lihat tabel, bagaimana mengisi tabel seperti ini nantinya. Kemudian import tabel nanti, karena itu sudah mahir nanti. Tipe data, Anda harus perlu tahu tipe data, ada number, ada teks, ada currency, ada date type nantinya. Nah, ini teks, ya, Anda baca nanti, saya tidak akan bacakan. Ada yang memo, ada yang number, ada yang date type, ada yang currency, ada auto number, yes, no, kapan kita gunakan nanti lebih lanjut ada oleh objek, kemudian hyperlink, lookup wizard, dan segala macamnya. Nah, constraint, primary key, kemarin juga sudah saya singgung. Tabel, employee key, relationship, ini nanti di minggu setelah UTS kita buat. Tapi secara ERD sudah saya gambarkan kemarin. Relationship itu bagaimana, nanti kita lihat prakteknya. Oke, sampai di sini keterangan saya dari PowerPoint. Kita akan coba dengan analisa yang lain. Oke, saya lihatkan yang lain. Nah, ini Anda lihat. Ini hasil contoh lain dari ERD. Kemarin tidak ini ya, ini tabel pegawai dengan pangkat, relasinya gaji. Ya. Nah, bersama dengan kemarin apa contohnya? Kalau nggak salah itu mahasiswa dan mata kuliah. Lalu hasil relasinya nilai. Ya. Nah, itu menggambarkannya dengan visio. Oke, stop ini. Kemudian saya lanjut set yang lain. Saya akan melihatkan contoh tabel yang sudah saya bangun dengan Microsoft Access. Nah, ini lihat. Ya. Nah, ini bentuk tabelnya. Nah, ini tabel pegawai. NIP, nama seperti RD yang saya lihatkan tadi. Nama, alamat, status, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, itu pegawai. Kemudian formnya seperti ini. Nah, saya close ini karena ini tertutup. Nah, bentuk form seperti ini. Jadi kita menginput data lewat ini. Kemudian kita melakukan query berdasarkan status. Nah, ini dia, ini query
jenis kelamin. Kalau saya run, hasilnya seperti ini jenis kelamin, F male, ini perempuan dan laki-laki. Nah, ada juga statusnya berdasarkan status ini. Jadi kawin tidak kawin, ini TK tidak kawin, K kawin. Ya. Nah, lalu dari dua query ini kita melihatkan adanya ini. Laporan data pegawai berdasarkan status kawin, NIP, nama, alamat. Kemudian berdasarkan status ini jenis kelamin, F, dan female. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang akan kita coba bangunnya malam ini. Oke, saya close ini. Saya lihatkan contoh lain, saya stop ini. Sudah ada 2. Ini database 3. Set. Nah, ini nanti Anda buat sendiri. Ini nanti tugas Anda ada ini. Ini masalah tabel KTP, cukup panjang datanya. Ya. Ini formnya, ini. Ya, kemudian query berdasarkan kecamatan seperti ini. Lalu nanti kita bisa membuat rekapnya berdasarkan kecamatan seperti ini. Ya, nanti Anda buat. Ada juga rekapnya berdasarkan kelurahan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana membuat seperti itu? Sekarang ini saya stop. Kita mulai membuat yang baru. Nah, Anda perhatikan ya. Karena memulai yang seperti tabel kita yang kemarin. Saya bedakan ya, di contoh saya sudah ada nanti, yaitu tabel mahasiswa saya ambil ya. Nah, diperhatikan nanti untuk tabel mahasiswa. Saya akan buka sebuah database Microsoft Access baru. Nah, diperhatikan ini, saya sudah buka, sebentar ya. Sorry. Ini, nah, nanti Anda mulainya seperti ini. Jadi buka dari Microsoft Access, seperti Anda buka Microsoft Word, Microsoft Visio ya, tampil seperti ini. Nah, setelah itu Anda pilih blank database. Ya. Nah, blank database sudah, simpan, cari gambar ini, simpannya di mana? Nah, saya akan masukkan data saya di folder folder saya namanya AD3 itu. Ya, nanti Anda juga terserah. Nah, saya buat prak 1 atau praktikum 1. Ya, nama itu bebas, tidak harus ngikutin saya. Klik folder, klik open, lalu saya oke-kan. Nah, lalu saya klik create. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Ini membuat sebuah tabel database seperti yang saya demokan tadi yang sudah. Klik design view, nama tabelnya mahasiswa, saya singkat. Oke. Nah, yang ada pada sebuah tabel mahasiswa itu adalah nomor BP. Nah, ini data tipenya teks, saya ambil teks, walaupun dia angka. Berapa digit BP Anda? Atika, berapa digit? 10. Oke. Jadi kita buat 10 settingnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian lookup-nya saya setting sini. Combo box. Kemudian saya kasih, cari nama mahasiswa tadi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita mencari nama atau nomor BP mahasiswa nantinya. Oke, saya lanjut. Kemudian nama. Nah, di enter, kemudian keluar tag otomatis. Berapa digit panjang nama seorang mahasiswa? Saya lihat ada nama orang Sunajmi Septidal Flau. Nah, saya anggap aja ini panjangnya 30. Kalau kurang nanti disingkat nama terakhirnya. Itu. Ya. Nah, jadi ini tidak perlu pakai combo box seperti tadi karena dia tidak primary key. Ini sudah otomatis primary key. Berikut alamat, saya buat teks juga. Ini boleh 25, boleh 30. Kalau kurang nanti disingkat. Oke, lalu saya buat tempat lahir, kalimatnya saya singkat seperti itu saja. Tempat lahir, teks boleh 25 lagi atau 30. Oke, sudah itu tanggal lahir. Nah, ini bukan teks lagi, tapi tanggal date time. Seperti itu. Ya. Di sini formatnya kita setting
sort that, ambil yang sort. Kemudian supaya setara dengan komputer kita pada default value baris keempat ini ketikkan that buka kurung tutup kurung tanpa spasi. Oke, saya lanjut. Jenis kelamin saya buat sex singkatannya, lalu teks panjangnya 1 saya setting. Kenapa 1? Lihat permainan ini. Look up, combo iya, tetapi di baris 2-nya Anda pilih value list. Di baris 3-nya kita klik tombol 3 ini. Perhatikan keluar jendela edit list item. Maka Anda ketik M laki-laki, F perempuan, C bencong atau campuran. Oke. Saya lanjut. Agama, teks. Nah, panjang agama saya buat 25 lah. Sama dengan yang tadi, kita look up, pilih combo box, baris kedua pilih list value list, baris ketiga klik tombol yang 3 ini. Nah, agama yang pertama tentunya Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, nah, ya itu aja ya. Nanti kalau kurang tambah. Oke, saya klik OK. Nah, selesai. Cukup seperti itu aja. Nanti kalau Anda mau nambah yang lain boleh saja. Seperti KTP kan panjang datanya itu. Ini saya save kembali. Nah, saya close. Lihat ya, saya close, klik kanan. Ya, klik kanan, close, klik kiri. Ya. Nah, jangan yang tombol yang merah silang X Anda klik, nanti hilang dia. Sudah terklik itu, lihat warna kuning di sini. Kita akan buat form, tampilan pengisian. Caranya create split form, otomatis. Ini digeser, setting, supaya kelihatan lebih bagus, kita cari aksesorisnya. Nah, cari di sini. Ya, tergantung Anda. Ini, simpan. Namanya apa? Input atau form input data mahasiswa. Oke, selesai. Nah, ini belum bisa kita isi, harus kita close dulu. Klik kanan, klik kiri close-nya. Baru bisa kita isi. Oke, nanti cara isinya. Tabel ini juga bisa kita isi. Nanti saya demokan. Sudah 2, buat tabel, buat form. Sekarang buat query, create, query design. Nah, pastikan ini muncul, lalu ini diklik add, lalu ini di close. Ya. Nah, sudah. Lalu setelah selesai ini, apa yang mau kita tampilkan untuk tabel query data mahasiswa per jenis kelamin? Misalnya nomor WP, coba klik saja. Ini diklik kiri tarik bisa, atau Anda ambil di sini. Ada 3 macam. Ya, seperti itu. Mana yang mudah bagi Anda nanti? Cukup sampai jenis kelamin. Karena itu yang kita tampilkan query-nya. Kita simpan, query, satunya dibuang, buat set, seperti itu. Nah, kalau kita run, data kosong karena belum ada isinya. Ya. Nah, satu lagi, kita mau buat report lagi. Nah, buat report, create report wizard, pilih dari query yang ada. Nah, ini kita butuh semuanya, kita pindahkan. Next. Lalu, tidak perlu dilevelkan. Oh ya, supaya level dia, karena ini seperti tadi, supaya ingin sama dengan tadi, klik check ini, pindahkan tanda ini. Cukup itu. Kemudian next. Pilih outline, ini tetap Patroid. Kalau ini agak melebar ya. Next. Ini kebutuhannya hanya seperti yang ada di sini. Ya. Silakan nanti Anda pilih sesuai dengan yang keinginan Anda, selera masing-masing. Nah, oke. Nah, ini buat namanya apa? Laporan data mahasiswa persek. Finish. Nah, data kosong, belum ada. Nanti kita isi. Oke, saya close.
Nah, sekarang kita isi. Dari tabel kita coba, double klik tabel itu. Atika buka mute suaranya. Saya akan isi nomor BP contohnya. Ya, Pak. 19, berapa? 19, 00, 52, Terus 20, 20, berapa? 6? 23. 23. Oke, namanya Atika Rahmi. Alamat gimana nih? Jalan Dr. Wahidin, nomor 17. Tempat lahir? Padang, Pak. Ini belakang PLN tinggalnya ya? Iya, Pak. Di dekat PLN. Ya, tanggal lahir? 19 Februari 2001. 2000? 1. Nah, jenis kelamin? Nah, saya ambil ini. Agama? Islam. Oke. Nah, itu contohnya mengisi data via tabel. Bisa Anda tambah di sini. Ya. Winda, buka mute-nya Winda. Ya, Pak. 19 berapa? Sama Pak, di belakangnya beda Pak, 44 belakangnya Pak. 2044. Nama Winda di Landat. Alamat? Jalan Aru Indah nomor 1 Pak. Tempat lahir? Padang Pak. Tanggal lahir? 6 Januari 2001. Jenis kelamin, maaf saya ganti. Iya, Pak. Agama, maaf saya ganti. Ya, Oke. Sunatsmi, kamu buka mute-nya. 19 berapa? 36 Pak belakangnya. 36. Sunatsmi Septidel F saja saya buat ya. Alamat di mana? Lubuk Alung Pak. Tempat lahir sana juga. Padang Pariaman Pak. Tanggal lahir? 8 September 2000. 2001. Ya. 2000 Pak. 2000. Ya. Nah, ini datanya aneh, nggak usah Anda protes ya, biar aja. Nah, ini cara ngisi data di tabel. Ya. Oke, sekarang via form. Via form Anissa Ramadhani. Mohon info data Anda, cara ngisinya lihat. Nah, nomor WP 19 berapa Anda nih? 19 005 22. Hah? 91. 91. Iya, Pak. Yang apa namanya tadi? Anissa Ramadhani, Pak. Ramadhani. Alamat? SPN Padang Besi, Pak. Tempat lahir Padang. Iya, Pak. Tanggal lahir? Tanggal lahirnya berapa? 7 Desember 2000, Pak. 17 Desember. Nah, jenis kelamin. Oke, agama yang belum tadi saya ambil. Oke, nah, lanjut lagi ya. Nah, cukup seperti itu aja data saya contohkan dulu. Nah, sekarang lihat hasilnya. Kalau kita melihat query jenis kelamin ini, tidak ada per jenis kelamin. Lalu kalau kita melihat laporan data ini, nah seperti ini dia. Nah, ini tanggal agak ini kecil, kita setting.
Oke. Nah, itu kira-kira hasilnya yang harus Anda pahami. Nah, sekarang saya minta Anda, bisakah Anda membuat query per agama? Nah, jawabannya bisa, harus bisa. Saya contohkan lagi, create, query design, ini di add, di close, ya, nomor BP, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, tinggalkan sek lagi, karena ini agama. Simpan, lalu buat query agama. Oke, run, sudah ada. Nah, sekarang buat reportnya, create, report wizard, query agama sudah pasti, pindahkan semua, next, pindahkan ke ini, do want to any grupnya, levelnya agama, kemudian next, outline, ini patriot etap, lalu pilih yang lain, misalnya apa yang Anda suka. Ini buat laporan data mahasiswa per agama. Finish. Nah, ini dia. Kayak saya bedakan tadi. Ya, kalau saya mau buat seperti tampilan lebih bagus lagi atau aksesorisnya seperti ini, pakai garis, ya kita ambil ini. Nah, ini dia. Kalau kita mau pakai ini warna juga bisa. Ini mau background. Nah, itu simpan. Oke, saya close all. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu Anda harus bisa nanti membuatnya. Contoh punya saya dulu untuk malam ini. Untuk tugas Anda saya sudah sediakan dikumpul 1 minggu ke depan. Ya. Nah, sekarang apa lagi yang belum kita pelajari? Membuat makro dan menunya. Nah, makronya gimana? Ini kita buat makronya semua ya. Perhatikan semuanya. Create, makro, makro. Tekan O, ambil open table. Nah, cari di sini nama tabelnya apa? Nah, mahasiswa. Simpan. Nah, cara nyimpannya seperti ini. Karena makro M, T tabel, nah, ambil mahasiswa. Itu cara yang mudah. Create, makro, open form lagi. Ambil open form. Kalau tadi open tabel, sekarang open form. Cari namanya sini sudah ada. Form, input data mahasiswa, simpan, MF, form, data mahasiswa. Nah, penamaan boleh bebas, sudah ikuti saya. Create, sorry ya, saya. Create, makro, ambil open query. Karena query, cari query yang pertama dulu, jenis kelamin. Simpan, MQ, sec. Nah, seperti itu. Ya, karena query-nya ada 2, saya buat satu lagi, create, makro, open query. Nah, di sini cari nama query yang ada, query agama, maka simpan, MQ, agama. Oke. Kemudian kita lanjut, makro apa lagi? Makro open report. Karena reportnya ada 2 nanti, diambil yang pertama reportnya apa? Jenis kelamin. Ya, simpan, M makro, R report, sec tadi. Jenis kelamin. Itu aja buat nama yang singkat. Create, makro, open report lagi, cari nama reportnya apa di sini. Per agama lagi. Self, M, R, agama. Oke. Nah, begitu buat makronya gampang, belum ada rumus-rumus. Klik kanan, close all. Untuk apa ini? Kita membuat menu, yaitu menu Sheetboard Manager. Nah, gimana caranya? Database tool, Sheetboard Manager, keluar di layar Anda seperti ini, jawabannya yes. Nah, tampil seperti ini Anda harus hati-hati. Ini klik edit, bukan new ya. Sudah tampil 2 jendela, baru new. Nah, new yang pertama ini apa? Buka tabel mahasiswa. Sheetboard Manager ganti run makro. Sudah itu makro apa yang kita ambil? Makro MT mahasiswa. Oke. Lanjut lagi, new. Nah, display form. Data mahasiswa. Ini run makro.
Lalu di sini MF. Nah, oke, saya lanjut. Kemudian do query sec tadi. Pilih sini run makro. Cari di sini MQ sec. Sudah. New lagi. Do query agama. Lalu ini cari run makro. Ini ambil agama. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Reportnya ada 2 juga. Nah, saya buat bahasa Minang juga bisa. Kita lihat laporan cek. Lalu ini run. Kemudian ambil yang MR sec. Oke. Saya tambah satu lagi yang terakhir. Jadi laporan agama. Nanti kalimatnya bisa Anda buat ya. Makro. Lalu MR satu lagi. Agama. Oke. Sudah habis semuanya, tinggal penutup. Penutupnya apa? New exit alah selesai. Oke, lalu ini apa? Exit application. Oke. Close, close. Nah, pekerjaan Anda pembelajarannya sampai di sini untuk hari ini. Switchboard Manager diklik. Nah, ini sudah berada di sebuah menu. Begitu kita klik ini sudah muncul. Ya, kembali ke menu ini. Mau apa kita? Mau tabel, muncul dia. Kembali lagi kemana? Oke, display form misalnya. Tambah form data. Nah, apa yang mau ditambah? 19.005 22. Dia, kamu berapa namanya dia? BP-nya dia? 81, Pak. 81. Dia Zukni Maira. Alamat? Pariaman. Anak Pak Zuni wali kota. Wali kota Pariaman. Nah. Tempat lahir Pariaman juga. Iya. Tanggal lahir? 3 Agustus 2001. Kurang tadi ya, saya tambah aja itu. Oke. Nah, apa yang berubah? Apakah sudah berubah laporan data mahasiswanya per jenis kelamin? Sudah ada nama kamu sini yang merah? Belum ada kan? Sudah ada nama kamu sini dia? Belum. Kenapa? Karena kita harus main close all dulu ini semuanya, baru bisa terbaca. Ini. Karena dengan seperti ini apa? Nah, ini sudah ada nih. Ini nama si dia. Lihat di jenis agama juga sudah ada. Ada namanya Umairah. Dia ada kan? Nah, Sudah, Pak. oke. Nah, itu pembelajaran malam ini yang harus Anda coba dan Anda pelajari. Nah, hasil ini nanti akan saya kirim di grup ya atau apa. Nah, ada pertanyaan enggak sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini semuanya? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau enggak berarti pintar semua ini, tapi enggak tahu pas di praktek nanti. Bisa enggak itu? Jadi Anda kalau mau mencoba praktek, kalau lupa, kalau enggak tahu, Anda lihat link YouTube. Nanti saya kirim link YouTube-nya juga. Nanti setelah nonton link YouTube, jangan lupa share, like, subscribe, and comment. Ya? Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, Ini Pak. cukup jelas. Cukup jelas? Siapa ada yang bertanya? Angkat tangannya di layar. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada pertanyaan?
Tidak ada, berarti bisa ini ya, mudah Bu Genda ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan close layar ini. Kenapa? Saya harus merekam. Merekamnya harus saya close. Oke? Siap? Nanti saya kirim semuanya di WA, baik hasil pembelajaran ini dan link YouTube setelah saya kompilasi beberapa menit. Setelah itu Anda boleh istirahat, mau mengerjakan silakan, mau ditunggu 1 minggu silakan. Tetapi isi absen Anda hari ini Bitly. Hari Senin Anda harus ngisi di e-learn-nya. Oke? Saya stop ya, kalau nggak dapat. Baik, Pak. Ya, silakan Dea. Itu tanggalnya yang hari ini atau Yang kemana? yang di Bitly? Oh, yang di Bitly isi hari ini, enggak apa-apa. Ya, Bitly harus hari ini. Tanda yang hadir Ya, Pak. jumlahnya 29 yang hadir malam ini. Ada lagi yang lain? Ya? Nah, kalau enggak, saya stop ini ya, karena saya harus merekam seperti bicara saya tadi. Oke, sampai ketemu. Nanti tunggu informasi selanjutnya di WA.